Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Marsyalian Azara dengan NIM 2407112388. Jadi di video ini saya akan menjelaskan simulasi jaringan komputer yang saya buat menggunakan Cisco Packet Tracer dengan tema Smart HLT-Bus. Yaitu simulasi ini mencakup 3 topik sekaligus, yaitu subnetting IP address, VLAN atau virtual LAN, dan wireless LAN. Semuanya dikombinasikan dalam satu skenario nyata yang menggambarkan bagaimana jaringan di sebuah HLT-Bus modern bisa dirancang dan dikonfigurasi. Kenapa sih saya memilih tema HLT-Bus? Karena HLT-Bus modern itu memiliki infrastruktur yang cukup kompleks. Ada jaringan untuk petugas, ada kamera CCTV, dan juga mungkin ada wifi gratis untuk penumpang. Jadi ketiganya ini harus dipisahkan agar aman dan tidak saling mengganggu. Nah, disinilah konsep VLAN, subnetting, dan wireless LAN berperan. Mari kita lihat bagaimana simulasinya. Nah, ini adalah topologi jaringan yang saya buat. Terdiri dari satu router 1841, satu switch 2960, satu access point, 4 PC, dan satu smartphone. Nah, router ini berada di paling atas sebagai gateway, di mana ada switch yang menghubungkan semua perangkat. Switch ini dibagi menjadi 3 VLAN, yaitu VLAN 10 untuk petugas HLT, terhubung ke PC 0 dan PC 1, VLAN 20 untuk simulasi CCTV, terhubung PC 2 dan PC 3, VLAN 30 untuk wifi penumpang, terhubung di access point dan smartphone. Semua perangkat terhubung ke switch yang menggunakan kabel, kecuali smartphone yang terhubung secara wireless melalui access point. Jadi kita masuk topik pertama, yaitu subnetting. Jadi saya membagi jaringan menjadi 3 subnet yang berbeda. Yang pertama ada VLAN 10 menggunakan network 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau /24. Ini berarti tersedia 254 host dengan gateway 192.168.10.1. Di VLAN 20 menggunakan 192.168.20.0/24 dengan gateway 192.168.20.1. VLAN 30 menggunakan 192.168.30.0/24 dengan gateway 192.168.30.1. Alasannya menggunakan /24 karena HLT-Bus membutuhkan cukup banyak host untuk mengakomodasi perangkat yang terhubung. Perintah subnet ini juga memastikan setiap segmen jaringan punya alamat IP yang independen. Topik kedua adalah VLAN atau virtual LAN. Pada switch saya membuat 3 VLAN, yaitu VLAN 10 untuk petugas, VLAN 20 untuk CCTV, dan VLAN 30 untuk wifi penumpang. Setelah itu, setiap port switch ditempatkan sesuai VLAN masing-masing. Port yang terhubung ke router dikonfigurasi sebagai terang agar dapat membawa trafik dari semua VLAN sekaligus. Di sisi router, saya menggunakan metode router on a stick. Dengan metode ini, satu interface router dibagi menjadi beberapa sub-interface yang masing-masing mewakili VLAN berbeda dengan encapsulation-nya. Konfigurasi ini memungkinkan perangkat yang berada pada VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi melalui proses inter-VLAN routing. Nah, topik ketiga adalah wireless LAN. Saya menambahkan sebuah access point yang berfungsi menyediakan koneksi wifi bagi penumpang HLT. Access point dikonfigurasi dengan SSID wifi HLT dan diamankan menggunakan password. Smartphone kemudian dihubungkan ke jaringan wifi tersebut dan diberikan alamat IP sesuai subnet VLAN 30. Dengan konfigurasi ini, perangkat nirkabel dapat terhubung ke jaringan HLT dan tetap terpisah dari jaringan petugas maupun CCTV, sehingga akses menjadi lebih aman dan teratur. Kita masuk ke tahap pengujian jaringan. Pertama, saya melakukan ping dari PC 0 ke PC 1 yang berada pada VLAN 10. Hasil replay 4 dari 4 sehingga komunikasi dalam satu VLAN berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya melakukan ping dari PC 0 di VLAN 10 ke PC 2 di VLAN 20. Pada percobaan pertama sempat muncul request timeout di awal karena proses AFP. Namun setelah diulang kembali hasilnya replay dari 4 dari 4. Ini menunjukkan inter-VLAN routing berfungsi dengan baik. Terakhir saya melakukan ping dari smartphone yang terhubung dari wifi ke PC 0 di VLAN 10. Hasilnya juga replay 4 dari 4 tanpa paket loss.
Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam VLAN, antar VLAN, dan melalui jaringan wireless semuanya berjalan dengan sukses. Jadi kesimpulannya, simulasi Smart IoT Bus ini berhasil menggabungkan 3 topik sekaligus dalam satu skenario yang relevan dengan kehidupan nyata. Subnetting untuk membagi ruang IP, VLAN untuk memisahkan segmen jaringan, dan wireless LAN untuk koneksi kabel penumpang. Seluruh pengujian menunjukkan hasil yang sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.